ini masih aman banget, nggak ada nge-crack sama sekali. Hai semuanya, apa kabar? Kenalin, nama aku Fanny. Selamat datang di channel aku. Hari ini kita akan make upan seperti biasanya, make upan bareng-bareng sama kalian. Tapi ya, kali ini jujur aja aku nggak kepikiran tema atau apapun gitu. Jadi kita mau make upan santai aja sambil chit-chat ataupun ngobrol sama kalian. Dan aku juga mau cobain beberapa produk yang belum sempat aku cobain. Jadi mau sekalian aja cobain di video kali ini. Dan oke, langsung aja. Oke, tiba-tiba aku kepikiran aku mau hasil make upnya nanti itu yang kayak dewy finish gitu. Dan seperti biasa kita mulai dari wajah yang udah bersih. Ini aku udah cuci muka tapi belum pakai skincare apa-apa. Jadi pertamanya aku mau pakai Studio Tropic dulu. Ini yang warna pink. Tuh enak banget untuk dijadiin base makeup, apalagi kalau belum pakai skincare kayak sekarang. Dan ini aku semprotinnya lumayan banyak karena aku mau hasilnya yang bener-bener kayak lembab dan dewy gitu. Terus sambil dipijet-pijet aja supaya dia lebih kayak masuk ke kulit kita gitu. Ini udah kering dan udah ngeresep. Aku mau lanjut pakai serum ini dari Hakuhara. Ini baru aja aku beli dan belum sempat aku cobain. Jadi mau bareng-bareng kita cobain. Kayak dia tuh teksturnya kayak gini, lumayan cair dan dia bening gitu. Dan ada wanginya. Jadi wanginya itu kayak apa ya? Kayak wangian yang ada di tempat spa. Jadi kayak wangi rempah-rempah tapi nggak se-strong yang di tempat spa. Jadi wanginya calming gitu aja. Dan setahu aku ini tuh bikin hasilnya dewy gitu di kulit kita. Karena aku sambil pernah ngeliat review orang juga dan di kulit dia tuh hasilnya se-glowing itu, jadi aku penasaran pengen cobain juga. Oke, ini udah aku ratain ke seluruh kulit aku dan yang aku rasain adalah kulit itu kelihatan lebih plump dan lebih sehat dan emang iya ada glownya, semoga kelihatan di kamera. Tuh sekarang kulit aku tuh langsung glowing gitu. Yang aku rasain adalah ada efek kayak lengket gitu, semoga kelihatan ya. Tuh kalau dipegang dia tuh kayak nempel gitu. Mirip sama kalau kita lagi pakai primernya MOP, tapi ini tuh nggak selengket MOP. Skin prepnya udah cukup 2 itu aja karena sekarang aku ngerasa kulit aku emang udah siap untuk diaplikasikan makeup. Dan sebelum kita ke foundation, aku mau pakai korektor dulu. Ini aku punya dari SK yang peach corrector. Aku mau pakai di under eye sedikit, sama ada di bekas jerawat yang ini aku udah galau banget, nggak hilang-hilang, udah hampir sebulan. Yang ini kita pakein aja sedikit aja. Oke, jadi aku mau sambil cerita. Jadi aku itu punya salah satu hobi, bukan salah satu sih, kayaknya satu-satunya hobi selain makeup tentunya, dan itu adalah membaca guys. Jadi aku tuh suka banget sama yang namanya kegiatan membaca itu dari kecil. Seingat aku dari kelas 2 SD, dari aku mulai lancar membaca. Dan dulu di kantornya orang tua aku itu ada langganan kayak apa ya, bapak-bapak yang bawa majalah gitu ke kantor. Jadi itu tuh bisa langganan gitu. Nah sejak saat itu mamaku tuh rajin untuk bawa komik-komik, bukan komik sih, majalah ke rumah. Jadi sejak saat itu aku mulai rajin baca. Jadi dulu itu bacaannya ya standar anak-anak aja, buku dan apa ya, dulu tuh ada buku Arif kalau kalian tahu. Nah itu 2 itu mulainya. Nah lanjut, jadi makin aku gede itu kan bacaannya makin beragam kan, mulai dari majalah Gadis, Kawanku. Terus kalau kalian tahu dulu ada namanya majalah Gaul yang terbit kalau nggak salah tuh setiap hari Kamis. Itu aku baca aja semua. Dan by the way ini aku lagi pakai Rose All Day, ini tuh skin tint. Dan aku juga punya foundation brush baru, ini tuh dari Mange. Kalian tahu kan, pernah ngeliat foundation brush kayak gini yang kalau orang-orang tuh nge-swipe tuh kayak satisfying banget. Nah aku keracunan juga, jadi kayak pengen cobain juga. Oh wow, ini so-satisfying itu sih. Apalagi ini kan skin tint yang lumayan cair, jadi kayak enak banget diratain pakai ini. Oke, dia langsung kayak ke spread bagus gitu. Dan ini juga enak, bulunya sintetis, jadi nggak sakit ke kulit. Jadi setiap hari Kamis tuh aku suruh papaku untuk ke apa ya, kayak ke loper yang jual koran dan majalah gitu untuk kayak beli majalah Gaul. Dan teman-teman aku tuh juga dulu pada nitip ke aku, jadi aku bawa ke sekolah dan kita kayak baca bareng-bareng dan itu kayak seru banget. Nah terus pas mulai udah SMA gitu, aku mulailah membaca novel. Novelnya yang ringan-ringan aja, jadi misalnya kayak Lupus ataupun Teen Lit gitu-gitu kan. Dan dulu aku inget banget Twilight itu baru keluar dan itu booming banget. Jadi kalau kalian tahu Twilight itu kan dia dari novel terus dia adaptasi ke film kan. Dan novelnya itu kalau nggak salah ada 4 buku deh kalau nggak salah, dan itu tebel-tebel banget kan. Terus ada salah satu temen aku yang koleksi ke 4-4-nya, dan kita itu kayak sekelas
kayak bergilir untuk minjem ke dia, karena itu kan lumayan mahal, jadi nggak semuanya bisa beli gitu kan. Dan aku inget banget pas giliran aku se-excited itu, bisa sekali duduk terus aku langsung selesaiin baca di hari itu juga, jadi besoknya bisa langsung aku balikin. Terus juga dulu pas aku kecil sampai SMA sih sebenarnya, itu aku sama papaku dan adik-adik aku setiap minggu, entah hari Sabtu atau Minggu, itu kita ada rutinitas untuk pergi ke Gramedia. Nah dulu di kotaku ada Gramedia yang bukan di mall gitu, jadi dia kayak satu gedung 3 lantai, terus kita kayak dibiarin aja di situ untuk cari buku yang kita mau. Dan tentu aja aku tuh belinya komik, jadi aku ngumpulin komik, dan komik pertama yang aku baca dan masih aku suka dan kumpulin sampai sekarang adalah Conan dan juga Shinchan. Nah kalau adik aku tuh dulu dia lebih ke Doraemon. Kayaknya weekend itu hari yang kita tunggu-tunggu, karena kita itu pasti tahu kita akan ke Gramedia gitu kan, dan pasti ada bacaan baru, jadi super excited. By the way, ini udah aku blend semua ke seluruh wajah aku, dan kalian bisa lihat keglowingan yang ada di wajah aku, kayak kulit-kulit sehat yang ada di iklan skincare gitu. Tapi karena ini skin tint, dia emang nggak se-full coverage itu, jadi masih kelihatan sedikit aja bekas-bekas jerawat yang ada di sini. Tapi di tempat lain yang imperfectionnya nggak sekelihatan yang di sini, itu kayak udah aman banget. Untuk concealernya aku nggak punya yang se-glowing skin tint ini, tapi aku mau pakai Rose All Day yang ini concealernya, karena dia juga hasilnya bukan yang se-matte itu dan nggak se-full coverage itu, jadi menurut aku masih nyambung sama complexionnya. Pakainya sedikit aja di sini. Nah pokoknya itu hobi membaca aku makin menjadi-jadi. Pokoknya aku dulu sampai koleksi novel dan lain-lain itu sampai banyak banget. Adik aku juga. Terus ya pokoknya itu berlangsung sampai aku kuliah. Jadi aku itu kuliahnya di Unpar. Nah jadi dulu di depan Unpar itu ada kayak pertokoan gitu, dan ada salah satu ruko di situ yang bawahnya jual makanan, dan di lantai 2-nya itu tempat penyewaan buku. Dan aku langsung kayak wow, ini tuh surga, karena di kota aku tuh nggak ada tempat penyewaan buku kayak gitu. Dan di tempat penyewaan itu dulu tuh lumayan lengkap isinya, mulai dari komik, buku pelajaran, novel-novel cheesy itu ada semua, dan aku kayak seneng banget bisa bolak-balik ke situ. Dan dulu harga penyewaannya tuh murah-murah banget. Aku juga mau sekalian highlight di bagian antar wajah aku. Oke, lanjut ceritanya. Jadi dulu uang kuliah aku, bukan uang kuliah, uang bulanan aku atau uang jajan aku pas kuliah itu pasti habisnya cuman ke 2 hal. Kalau nggak makan atau jajan, ya pasti beli buku gitu kan. Aku nggak tahu di kota-kota lain. Jadi di Bandung itu ada yang namanya toko buku, namanya Togamas. Itu toko buku kayaknya yang lumayan besar juga selain Gramedia, dan aku tuh suka banget ke situ. Terus karena di Togamas itu kalau kita beli buku, nggak tahu ya sekarang, kalau kita beli buku itu bisa langsung disampulin sama plastik gitu. Jadi di tempat abis kita bayar itu langsung disampulin sama petugasnya. Itu kan suatu hal poin plus juga kan. Makanya aku suka banget ke Togamas. Untuk konturnya kalian kayaknya udah bosen ngeliat ini, masih belum ganti. Bener banget, masih dari Lux Cry. Dan kayaknya aku mau ngabisin dulu, takut mubazir. Tapi kalau nanti ada brand yang ngeluarin mungkin kontur yang pengen aku coba, yang aku penasaran, mungkin aku akan coba juga. Nah akhirnya setelah bertahun-tahun kuliah itu, tanpa sadar koleksi buku aku tuh makin banyak, sampai akhirnya pas udah selesai kuliah dan harus pulang ke kota aku itu sampai bingung bawanya. Dan setelah dikumpulin itu kayak satu lemari gede gitu. By the way guys, maafin kalau aku ngomongnya agak belibet karena agak bingung ya, sambil mau make upan, sambil cerita, sambil tangan gini-gini juga. Untuk blushnya aku mau pakai cream blush dari Taffy karena dia hasilnya emang yang glowing itu, dan warnanya se-vibrant itu juga, jadi cocok buat aku ya yang suka tampilan blush yang agak gonjreng. Nah sebenarnya hobi membaca aku itu masih lanjut sampai sekarang, masih banget. Aku masih suka hunting ke toko buku, masih cari-cari referensi di Goodreads, cari penulis baru, cari-cari referensi di Google juga. Itu masih banget sampai sekarang. Tapi kemarin aku habis beres-beres kamar dan aku menemukan satu sudut yang isinya tuh tumpukan buku baru, kayak ada 3-4 buku gitu yang belum aku baca dan masih ada plastiknya. Terus aku langsung sadar, kok bisa gitu kan. Karena aku ingat aku dulu, aku nggak mungkin membiarkan buku-buku yang aku excited pas beli terus aku biarin aja menumpuk nggak dibaca. Itu tuh nggak mungkin banget. Aku pasti buru-buru pengen menyediakan waktu secepatnya untuk
langsung baca gitu kan. Terus aku mulailah mikir kayak apa ya, lihat-lihat berapa tahun ini tuh sejak kapan sih aku mulai nggak seantusias itu lagi melakukan hobi membaca ini. Terus ya kedengarannya emang agak lebay ya guys. Aku bisa segitunya karena ini tuh kan satu-satunya hobi aku, dan ini tuh udah aku lakuin dari aku kecil banget, dari SD kan. Jadi aku nggak mau tuh kayak tiba-tiba hilang gitu aja gitu. Nah walaupun aku mau hasil makeupnya itu yang glow finish, tapi aku tetap mau set bagian tengah wajah aku dan juga under eye. Base makeupnya bener-bener yang kayak sebasah itu kan, takutnya ntar transfer ataupun gimana gitu. Dan aku mau ngesetnya pakai loose powder dari Teratu yang ini. Jadi dia itu translucent powder, nggak ada warnanya, jadi benar-benar untuk ngeset doang. Nah kayaknya aku udah tahu jawabannya. Jadi aku itu udah nggak bisa lagi, mungkin bukan nggak bisa ya, agak susah untuk berkonsentrasi di waktu yang lama tanpa ada kegiatan yang lain. Jadi kalau kita lagi baca itu kan kita emang duduk tenang kayak baca buku doang, itu bisa sampai beberapa jam kan. Apalagi kalau novel-novel yang lumayan tebal gitu, bisa sampai 3-4 jam atau bahkan seharian. Nah sekarang untuk membaca menyelesaikan satu komik aja, komik kan tipis kan, jadi kalau dulu aku bisa bacanya mungkin kurang dari 1 jam, sekarang itu aku bisa kayak baca setengah, terus aku tinggalin, terus aku lupain, terus aku baru misalnya inget lagi beberapa hari kemudian, terus aku lanjut baca lagi, terus belum selesai aku bisa tinggalin lagi. Nah itu bisa kayak gitu guys. T-zone dan under eye-nya udah selesai aku set, lanjut mau pakai alis. Di sini aku punya pensil alis baru, aku nggak sengaja nemu ini di e-commerce pas lagi scrolling malam-malam sebelum tidur. Ini tuh Haozuang Eyebrow Pencil, dan ini tuh kalau dibuka bentukan pensilnya itu kayak gini, dan di sini tuh ada kayak benang gitu. Setahu aku ini tuh bisa kayak ditarik untuk ngebuka biar produknya keluar lagi kalau ini tuh udah habis kan. Aku juga belum pernah pakai pensil alis kayak gini, jadi ya sama-sama aja kita cobain. By the way, ini tuh agak kagok megangnya karena pensil alisnya emang gede banget, dan kalau dilihat di sini dia itu beratnya 5,3 gram, dan pensil alis yang biasanya aku pakai dan yang sekarang itu beredar di pasaran kan itu bahkan kurang dari 1 gram. Jadi ini tuh kayak 5 kali lipatnya, jadi kayak agak terasa emang berat sih. Cuman ya emang harus terbiasa aja kalau lagi pakai pensil alis kayak gini. Tapi ini tuh enaknya dia pigmennya nggak sepigmented itu, jadi emang harus diulang-ulang supaya dapat pigmen yang kamu mau, which is kalau aku suka banget sama pensil yang tipenya kayak gini karena sekali di swipe dia nggak langsung ngeblok dan ya enak aja dipakainya, apalagi untuk yang masih pemula. Oke, yang di sebelah sini udah jadi, dan yang aku suka adalah ini tuh gampang banget untuk gambar alis karena pensilnya itu kayak langsung bisa gambar garis yang lurus gitu. Warnanya juga match sama warna rambut alis aku, walaupun ini tuh agak terlalu abu-abu. Kadang aku suka tuh pensil alis yang abu-abu tapi masih ada hint coklatnya. Tapi mungkin nanti akan aku coba beli warna yang lainnya. Nah, satu yang aku sadar dari hasil pensil alisnya, ini tuh kayaknya waterproof. Karena ini kalau dia udah ngeset, terus mau kita blend rada susah. Itu asumsi aku aja sih, waterproof. Sebenarnya di situ nggak ada tulisannya. Tapi biasanya pensil alis yang waterproof itu kayak gitu. Kalau aku pegang-pegang gini, dia udah nggak akan ngegeser. Jadi aku asumsikan itu udah ngeset. Jadi kalau kalian lagi pakai ini, sebelum dia ngeset harus buru-buru di blend supaya nggak ngeblok. Terus aku mau set alisnya pakai Emina yang ini tuh yang bening, jadi nggak ada warnanya sama sekali. Jadi enak banget untuk ngeset alis karena kalian nggak akan takut dia tuh kotor karena nggak ada warnanya kan. Dan kalau kalian mau dapetin efek bushy brow yang bener-bener kayak tegak gitu bulu alisnya, rambut alisnya, itu kalian bisa pakai cara kayak gini. Misalnya kalian sisir dulu ke arah depan sini, terus udah gitu kalian sisir ke arah bawah gini. Pokoknya pastiin semua rambut alisnya itu terkena sama produk brow gelnya. Jadi nanti kalau kalian bikin seratnya itu kayak lebih gampang gitu. Nah kalau udah gini, udah dipastiin semuanya emang udah aplikasikan, kalian tinggal sisir aja ke arah yang benernya. Tinggal dibalikin aja arahnya. Nah kalau kayak gitu, sebenarnya kalau di rambut alis aku kurang kelihatan karena rambut alis aku itu nggak sepanjang itu, tapi di bagian depannya ini lumayan kelihatan. Kalau kalian bisa lihat ada efek bushy brow-nya. Oke, lanjut ke cerita kegalauan hobi aku. Jadi akhirnya aku kayak harus cari tahu kan apa sih triggernya kenapa aku nggak bisa berkonsentrasi lagi di waktu yang lama kayak dulu. Yaitu karena pengaruh dari gadget ataupun sosial media. Sebenarnya ini bukan salah sosial media atau gadgetnya, karena emang akunya aja yang kurang bisa mengontrol diri. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Sebenarnya juga dulu di zaman aku kuliah,
itu kan juga udah ada sosmed, udah ada Facebook, udah ada Twitter, udah ada Instagram juga. Tapi itu tuh nggak semasif sekarang dan nggak serame sekarang kan. Jadi dulu sebelum tidur aku juga masih scroll Twitter, masih scroll Instagram ataupun Facebook. Tapi dulu nggak sebanyak sekarang waktu yang aku habiskan di gadget. Mungkin kalau kalian yang punya fitur screen time di handphonenya, kalian bisa cek berapa sih waktu yang kalian habisin untuk ngelihat sosmed. Itu kalian pasti akan kaget ngelihat berapa jamnya. Ini aku sambil pakai highlighter sambil cerita. Nah terus kan kalau di sosmed sekarang itu kita tuh lebih banyak disuguhi sama konten-konten video singkat yang ada musiknya dan ada tulisan captionnya. Jadi itu tuh kayak lebih menarik gitu kan. Nah kalian juga pernah nggak sih sambil tidur itu sambil nge-scroll video-video singkat itu, terus kalian nggak sadar itu kalian udah sampai beberapa jam. Kalian pasti pernah kayak gitu juga kan. Nah sama aku juga kayak gitu. Jadi kayaknya itu yang membuat aku udah nggak bisa berkonsentrasi lagi dalam waktu yang lama, karena video-video singkat itu kan attach ke kita. Jadi kita tuh kayak kayak mau nge-scroll lagi karena kita nggak butuh waktu lama untuk tahu ending dari video itu gitu. Apalagi ditambah lagu ataupun musik kan. Nah sedangkan membaca itu kan cuman tulisan di kertas polos dan nggak mungkin bisa dibilang kurang atraktif dibanding kalau kita lihat sosial media. Apalagi kalau di novel itu kan cuman tulisan warna hitam dan nggak ada warna-warninya gitu kan. Jadi ya mungkin itu tadi membuat dia kurang menarik dibandingkan kalau kita scroll sosmed. Oke, sekali lagi ini tuh bukan salah sosmednya atau gadgetnya, emang dari akunya aja. Jadi sekarang itu aku kayaknya mau mulai mengurangi intensitas aku dalam buka gadget gitu. Jadi pengen kayak dulu lagi supaya hobi aku ini kan sebenarnya bukan hobi yang jelek gitu yang harus dikurangi intensitas waktunya kan. Jadi aku tetap mau mempertahankan, dan aku udah coba guys, mungkin ada di antara kalian yang wondering kenapa nggak bacanya di gadget aja. Aku udah coba beli beberapa ebook yang bisa dibaca di gadget gitu, dan ternyata aku kurang begitu nyaman ataupun suka, karena aku kalau kita baca buku fisik gitu kan kita pegang bendanya, terus kita kayak swipe halamannya, terus ada wangi dari kertasnya. Jadi itu kayak pengalaman yang beda dibanding kita kalau baca di gadget gitu. Nah untuk eyeshadownya aku mau pakai cream blush yang Taffy tadi. Semoga warnanya nggak terlalu menjreng. Oke, karena warna dari eyelid aku juga agak gelap, jadi warnanya juga nggak se-orange yang kalau kita lihat di sini. Nah setelah aku blend, kalian bisa lihat nggak sih warnanya itu beda di eyelid dengan yang di pipi, karena di sini kan warna dasar kulitnya juga beda, lebih gelap. Jadi dia lebih warna itu berubah jadi kayak lebih copper gitu dibanding yang di sini lebih vibrant kan warnanya. Jadi ya itu tadi masih bisa dijadiin eyeshadow base. Terus di bagian tengahnya mau aku tambahin sedikit highlighter yang tadi supaya lebih dapat kesan dewy-nya. Di bagian tengahnya aja, fokus di situ, terus di blend ke arah atas, agak atas, tapi jangan sampai terlalu deket juga sama alis. Terus untuk bagian bawah matanya aku mau tambahin eyeshadow, jadi biar look atas dengan bawahnya itu lebih balance gitu. Aku pakai dari palette highlighter yang sama, tapi aku pakai yang warna paling gelapnya. Terus kayak disebar aja ke seluruh bawah matanya sambil di blend ke arah agak bawah gitu. Dan itu ada shimmernya, tapi nggak terlalu kelihatan sih karena ini warnanya lumayan gelap. Wow, salvo kayak glowing banget ya ternyata. Dan untuk bawah matanya aku mau pakai maskara dari Bare & Bliss yang ini Roll to Volume Mascara. Ini aku juga suka banget sih karena dia bikin bulu mata itu kayak kepisah-pisah gitu, tapi dia tetap ngasih length sama kelihatan volume juga, jadi cakep banget ini. Kalian kalau pakai maskara bawah juga suka gitu nggak sih? By the way, ini tinggal last step, aku tinggal pakai lip product, dan di sini aku mau pakai Ultra Light Lip Stain dari Luxe Crime yang ini, dan ini tuh yang shade-nya latte. Nah, jadi hal paling maksimal yang sekarang bisa aku lakuin adalah aku kalau lagi baca ataupun bukan baca aja sih, kalau lagi melakukan apapun sesuatu kegiatan yang butuh konsentrasi dalam waktu yang lama atau konsentrasi tinggi gitu, aku kayak berusaha menjauhkan gadget yang menurut
menurut aku bisa mengganggu konsentrasi itu. Jadi misalnya kita lagi baca ataupun lagi kerja gitu, terus kita ada lihat handphone kita nyala, ada masuk notification atau apa gitu kan. Sebenarnya notification itu sebenarnya nggak penting, misalnya notification dari e-commerce atau dari apa gitu kan. Tapi kita kan langsung ke distract, terus kita ngecek handphone, terus dari ngecek notification malah bisa ke hal-hal lain, bisa ngecek sosmed, bisa ngecek Instagram, TikTok dan lain-lain, dan malah itu bisa ngebuat pekerjaan yang sebelumnya lagi kita lakuin malah kita tinggalin, terus kita malah asik dengan gadget kita gitu kan. Nah jadi ya itu tadi aku lagi berusaha untuk kalau lagi especially lagi baca, aku kayak menjauhkan gadget aku, apapun itu, misalnya handphone ataupun tablet. Sebenarnya nggak yang jauh-jauh banget juga, cuman aku ngejauhinnya yang aku nggak bisa raih pakai jangkauan tangan gitu. Jadi kalau agak jauh gitu kan kita agak mager kan untuk kayak bangkit terus ambil gadgetnya. Terus mau sedikit aku ombre, masih pakai lip tint juga. Ini dari OMG dan ini tuh yang shade-nya 04 dan itu warnanya bener-bener kayak cerah gitu loh guys. Di bagian tengahnya aja, terus di blend supaya nggak membentuk garis gitu. Dan by the way, cara yang tadi aku sebutin itu lumayan efektif. Aku ngerasain aku udah mulai bisa baca buku gitu atau melakukan kegiatan lainnya di waktu yang lumayan lama. Sebenarnya belum lama-lama banget kayak dulu, tapi at least sejam sampai 2 jam itu aku bisa nggak ke distract dengan gadget aku gitu. Ya kalau dulu emang aku bisa sampai seharian kamar baca doang, tapi sekarang ya gimana ya, nggak mungkin juga kita seharian nggak ngeliat handphone sama sekali kan, karena ya kehidupan kita juga ada di situ semua, bisa dibilang kayak gitu kan. Oke, makeupnya udah selesai dan ini dia hasil akhirnya. Gimana menurut kalian? Apakah sudah cukup dewy dan glowing finish look? Kalau menurut aku, sambil aku lihat di cermin juga, ini udah glowing banget, udah dewy banget. Apalagi tadi semua complexionnya nggak kita set dengan powder kan. Tapi surprisingly di bagian yang nggak aku set dengan powder itu nggak ada rasa nggak nyaman atau berat ataupun lengket yang berlebihan gitu. Walaupun ini kalau dipegang masih ada terasa lengket sedikit, tapi nggak ada bikin perasaan nggak nyaman sama sekali. Ini masih kayak enak aja. Dan yang paling gongnya adalah di bagian smile line. Ini kan tadi nggak aku set dengan powder kan, ini tuh nggak ada nge-crack sama sekali. Karena biasanya di bagian smile line aku, apalagi ini tuh cukup dalam, kalau kalian bisa lihat dia nggak ada yang meninggalkan garis gitu loh. Cakep banget complexionnya. Dan kebetulan nih aku juga mau pergi keluar, aku mau sekalian cek apakah complexion kayak gini aman dipakai keluar rumah. Apalagi nih sekarang aku lihat di luar Bali super panas banget, super terik banget. Dan aku akan update ke kalian seperti biasa di description box nanti gimana hasilnya. So sampai di sini dulu videonya. Thank you buat kalian yang udah nonton video aku dan dengerin cerita curhatan penting nggak penting aku ini. Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye! Mau sedikit quick update, dan sekarang itu udah jam 4:30. Tadi aku selesai makeup itu jam 12.41. Tadi aku juga udah sempat makan siang, makan ayam bakar, dan sempat juga makan coklat batangan, tapi lip tintnya masih ada, walaupun mulai hilang tapi masih ada tintnya. Jadi tadi aku touch up sedikit clear glossnya, makanya masih ada glossnya. Aku juga kalau pergi biasanya nggak pakai soft lens, pakai kacamata aja. Jadi coba kita lihat. Of course ini ada bekas gagang kacamatanya di bagian hidung aku, tapi bukan yang parah-parah banget, masih bisa ditolerir. Dan di bagian lain wajah aku juga masih kelihatan blushnya, masih kelihatan konturnya, highlighternya apalagi ini ditambah oil-oil yang ada di kulit juga udah mulai keluar, makanya kelihatannya makin kayak glowing gitu kulit aku, tapi makin cakep gitu loh kelihatannya. Dan yang paling bikin amazed adalah di bagian yang gampang nge-crack ini, di bagian smile line sini dan di bagian pinggir bibir sini itu nggak ada garis-garis bekas foundation gitu. Jadi ini masih aman banget, nggak ada nge-crack sama sekali. Dan di bagian under eye aku juga masih aman, walaupun tadi cuma di set dengan sedikit powder aja. Jadi complexion hari ini yang kita coba benar-benar cakep banget sih menurut aku. Oke, itu aja quick update-nya dan sampai ketemu lagi. Bye-bye!